Oke, dari segi drone saya rasa udah cukup. Sekarang saya pengenalan bagian remote-nya. Nah, untuk pembelian Mavic 3 Enterprise ini, kalian mendapatkan remote RC Pro. Bentuknya sama dengan RC Pro yang DJI Consumer, dan banyak juga yang menanyakan ke saya, apa bedanya, Cak, antara RC Pro, Consumer tuh ya bisa Mavic 3 series kayak klasik, basic, Pro, sama yang ada di Enterprise kok sama banget? Ya sama. Panel-panelnya, chipsetnya semuanya sama. Yang jadi pembeda adalah bloatware-nya. Bloatware itu apa? Bloatware itu adalah aplikasi bawaan yang tertanam di dalam remote-nya ini. By the way, remote ini pakai kernel Android ya. Jadi kalian tidak usah terlalu bingung untuk bagaimana mengoperasikannya, karena Android, ya memang Android. Cara mengkoneksikan ke Wi-Fi, cara setting pengaturan language dan lain-lain sama seperti kita ngatur HP kita kalau kita pakai Android. Oke, sekarang saya akan menjelaskan apa saja tombol-tombol dan fungsinya ya. Yang pertama di sini ada tombol power. Kalau kalian mau menghidupkan remote ini bisa klik satu kali dan kedua kalinya agak lama sampai hidup ya. Atau ketika ini sudah hidup, maka tombol power ini berfungsi sebagai untuk mematikan atau menghidupkan layar ya. Kalau kita mau meng-turn off-kan atau meng-shutdown sama, tekan satu kali, kedua kalinya agak lama. Kemudian di sini ada tombol H, icon H ini adalah untuk home point atau return to home atau untuk menarik pulang si drone-nya teman ya. Kemudian di sini ada tombol pause. Di sini adalah untuk membatalkan atau menjeda pemetaan waktu drone ini sedang melakukan mission flight atau ketika lagi penerbangan ya. Atau bisa untuk membatalkan ketika kita batalkan untuk RTH. Intinya tombol pause ini adalah emergency exit ya. Dan di sini ada tombol ini untuk geser kanan, tengah dan ke kiri ya. Ada F ini function mode. Kemudian ada N, normal mute, kemudian ada S, sport mute. Jadi S ini untuk kecepatan tinggi ya, untuk dipakai foto video juga. Karena si drone Mavic Enterprise selain buat pemetaan juga bisa untuk foto video. Namun tidak akan selengkap dan secanggih seri consumer, yang dimana seperti Mavic 3 Pro, Mavic 3 reguler, dan Mavic 3 Classic. Yang dimana seri consumer itu memang didesain untuk foto video. Jadi ada beberapa color template warna, sudah ada Hasselblad-nya juga. Ini bedanya tidak pakai Hasselblad atau bahasanya HNCSS ya, Hasselblad Natural Color Solution. Jadi kayak ada tuningan color dari Hasselblad-nya. Ini murni lensanya pakai DJI. Oke, lanjut. Kalau N mode ini udah kita ke N mode aja ya, normal mode ya. Jadi mulai dari pemetaan dan lain-lain, jadi kita pakai N mode ya. Di sini ada 5D button ya, bisa dilihat 5D button yang dimana tombol ini bisa untuk shortcut ke kiri, ke atas, kanan, bawah, dan tekan. Jadi ada 5 function tombol, atas, bawah, kiri, kanan, dan tekan ke tengah. Ini adalah tombol shortcut ya. Kalau kita tidak setting ya maka tidak ada fungsinya. Jadi kita harus setting nanti ketika masuk ke dalam remote-nya. Nah, di sini ada buat mengontrol ya. Saya akan pasang. Jadi tongkat sticknya atau tuas sticknya itu ada di belakang sini teman, bisa dilihat ya. Oke, kita buka tuas sticknya. Kita pasangnya diputar ke kanan, kalau melepas ke kiri. Nah, ini untuk mengoperasikan drone-nya seperti pada drone umumnya ya. Saya rasa untuk orang yang sudah bermain pemetaan tuh biasanya sudah punya basic untuk drone biasa ya. Jadi saya cukup menjelaskan secara singkat aja, tidak terlalu detail. Kalau kita dorong ke depan yang sebelah kiri, untuk drone-nya naik ke atas, ini untuk ke bawah turun. Kalau ke sini ke kanan, dia drone-nya akan menoleh ya. Drone-nya akan menoleh ke kiri, noleh ke kanan, ke atas, turun ya. Kemudian yang stick sebelah kanan ini untuk geser, jalan kepiting bahasanya ya. Seret ke kiri, seret ya. Kalau ke atas dia akan maju, kalau ke bawah dia akan mundur. Atau kalau kita dorong setengah begini ke sana, dia akan jalannya agak sedikit bergeser ya. Oke. Kemudian di sini antenanya, ketika kita mau menghidupkan atau mengoperasikan drone-nya, wajib antenanya dibuka seperti ini. Posisinya ya. Posisinya seperti ini. Kalau begini berarti posisinya drone-nya mau jarak jauh secara horizontal. Kalau begini pas nih, horizontal bisa, tinggi juga dapat. Kalau begini full drone-nya kita mau main tinggi-tinggian, long range tinggi-tinggian. Jadi posisi antena ini ada artinya teman-teman. Ya, bukan berarti begini.
Enggak, bukan begini caranya. Atau tertutup. Enggak juga, enggak seperti ini. Jadi ada fungsinya. Kalau kita mau main balance, jauhnya dapat, tingginya dapat, jadi posisi antena seperti ini. Kameramen dapat mungkin? Oke. Kemudian setelah antena, kita masuk ke tombol di sebelah sini, tombol depannya ya. Di sini ada tombol untuk capture, untuk jepret foto, langsung aja jepretnya. Kemudian sebelah sini ada tombol buat video, recording video. Kalau kita tekan satu kali, maka dia akan record, tekan satu kali lagi, maka dia akan stop ya. Nah, sebelah kiri ini ada roller untuk naik turunkan kamera gimbal. Ini berfungsi ketika pas di mode syuting aja ya, foto atau video ya. Pas pemetaan ini nggak bakal dipakai karena semuanya full autonomous ya. Sebelah sini untuk zoom ya, zooming ya. Jadi ada roller sebelah sini ini untuk zooming. Kalau ke kanan maka akan zoom, kalau kita geser ke kiri dia akan zoom out untuk mundur. Nah, sebelah sini ada untuk lubang pembuangan udara, teman-teman ya. Ya, jadi udara panas yang dihasilkan dari remote-nya ini akan dibuang ya. Oke. Kemudian di sini ada antena internal. Jadi di remote RC Pro ini ada antena internalnya dan eksternalnya. Jadi akan maksimal ya. Nah, terakhir di belakang ada tombol C1 sama C2. Sama dengan tombol 5D button, ini adalah tombol custom. Jadi tombol custom ini ya akan berfungsi ketika kita atur nanti. Kalau nggak diatur ya nggak ada fungsinya. Oke. Untuk remote, oh lupa nih ada yang ketinggalan nih. Nah, sebelah sini ada tombol untuk back sebelah kiri ya. Ini untuk back kembali. Ini tombol untuk home ya. Ya sama seperti Android, karena ini memang Android basic kernelnya. Nah, nanti ada yang kelupaan, teman-teman. Jadi di bawah ini ada slot buat micro SD, ada slot USB port Type C, kemudian ada slot buat mini HDMI. Jadi untuk mini HDMI ini untuk kita mirroring ke sebuah layar monitor atau ke proyektor, jadi untuk live streaming ya. Oke, kemudian Type C ini bisa untuk nge-flash remote-nya atau fungsi utamanya adalah buat ngecas ya. Kemudian berikutnya ini ada micro SD. Fungsinya buat apa sih? Satu, ini fungsinya untuk menyimpan screen recording yang seperti saya screen recordingkan ini. Kemudian bisa juga untuk menyimpan data log ya, log data. Kemudian yang berikutnya bisa untuk import data KMZ atau .kml kalau kita membuat misi pemetaannya pakai Google Earth. Jadi kita tinggal masukkan memory card-nya yang sudah di copy file .kmz atau .kml-nya, lalu kemudian kita import untuk dijadikan sebagai rute terbang yang kita bikin di Google Earth.